Ini saya sama Mas Edi Kemput. Dia salah satu pendiri Grassrock. Sekarang perubahan dari kostumnya adalah menjadi sosok Ustadz, Mas. Ya, Perubahan ini sejak kapan, Mas? mungkin sekitar tahun 2003 lah gitu. Sekitaran pas saya main sama Bang Iwan Fals di Trans TV itu acara Iwan Fals eksklusif Iwan Fals Trans TV. Oke, Pas apa? barengan tuh. Pencetusnya apa, Mas? Pencetusnya sih sebetulnya kan saya belajar dakwah nih. Jadi belajar dakwah itu bukan berarti saya pinter dakwah seperti ustadz-ustadz yang kondang gitu, bukan. Tapi intinya dengan saya mendakwahkan atau dakwah itu kan artinya itu mengajak. Ya. Bukan konotasi seperti yang teman-teman yang salah artikan dari dakwah itu seolah-olah mengajari gitu. Enggak, bukan. Kalau ngajar itu memang harus ustadz. Oh, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Yazid Jawas dan lain sebagainya itu kan. Itu ustadz, baru beliau itu pendakwah. guru lah gitu. Kalau saya ini dakwah itu ngajak aja. Kalau ketemu teman-teman yang ya katakanlah teman dekat atau teman yang nggak kenal bahkan itu ketika waktu terdengar sholat azan, ayo ke masjid yuk gitu. Nah perkara hasil itu Allah urusannya gitu kan, hak prerogatif Allah SWT. Tapi kenapa saya ganti kostum ini? Karena kadang-kadang itu orang, jadi ada Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah Rasulullah sahabat yang paling baik? Kata Rasulullah SAW, sahabat yang paling baik adalah jika kamu melihat dia, maka kamu teringat akan Allah SWT. Jadi konsepnya itu sebetulnya. Jadi mudah-mudahan dengan saya berganti kostum ini, ya pasti kostum begini orang akan melihat, oh ini orang Islam gitu kan. Nah, jadi ketika dia ingat Islam, dia pasti akan ingat Allah, ingat Rasulullah SAW gitu. Konsepnya itu. Konsep dakwah dari Dari penampilan, dari tampilan. Kadang kan kita nggak bisa orang-orang yang nggak kenal yang betul-betul ketika dia dalam keadaan katakanlah duduk-duduk, minum-minum dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi ketika ngeliat kita, kalau Allah berkehendak hidayah, wah itu ada orang ke masjid nih mah dengan asbab pakaian begini, mudah-mudahan Allah turunkan hidayah buat dia, berikan taufik untuk dia bisa amal agama gitu. Mas, seberapa sulitnya ketika harus berpenampilan seperti ini, perubahan itu ketika awal ini? Lumayan juga, ada tetangga saya langsung bilang, wah Mas Edi kayak kayak Raihan nih. Wah Raihan siapa? Raihan yang nasid dari Malaysia. Gitu. Terus satu saat saya di kereta api gitu kan, ketemu penumpang sama-sama bilang kayaknya, tapi mereka pada mabok nih, berlima itu. Terus saya pas bawa gitar dengan pakaian seperti ini, terus dia nanya sambil dengan bau naga ya, kita tahu lah, kita dulu alumnus itu juga kan. Terus dia nanya, Pak, ini ya Bapak main musik ya? Iya. Oh nasid ya? Terus saya bilang, bukan, saya rockers. Saya bilang gitu, sambil nggak terima gitu. Saya rockers gitu. Oh iya Pak, iya saya rockers gitu. Gitu, jadi ya macam-macam lah gitu. Mas, hari ini atau mungkin beberapa seniman atau rocker juga dulu pernah ada gitarolis Ya betul. dan sebagainya. Ini apakah terinspirasi oleh mereka, Mas? Ya kadang-kadang mungkin sebab doanya almarhum gitarolis, karena dulu sebelum beliau hijrah juga kita satu kumpulan sama beliau itu. Bandel bareng lah gitu ya, meskipun beliau senior kita, tapi tiba-tiba mungkin dia berdoa sehingga Allah juga berikan saya ya inilah kekuatan. Sekarang saya sebetulnya juniornya Haji Gito, sama ngaji gitu, sama-sama ngaji yang di itu. Kami berusaha untuk belajar mentabligkan agama. Orang-orang bilang kita jemaah tabligh. Mas, konsep jihad ketika masih jadi musisi ini sebetulnya dikaitkan begitu dekat atau justru berseberangan, Mas? Jihad ya, jihad kalau saya bilang tuh macam-macam. Jihad yang bagaimana nih? Kalau jihad yang kital, jadi jihad tuh ada jihad yang kayak saya mencari nafkah, itu juga berjihad. Tapi ada yang jihad melawan kekuatan atau musuh-musuh Islam yang kita dianjurkan untuk mengangkat senjata. Itu juga jihad, juga namanya kital, mengangkat senjata. Tapi artinya begini, jadi Islam ini luas. Jadi ada bab silaturahmi, ada bab dakwah, ada bab memuliakan sesama makhluk lah, sesama manusia. Terus ada yang melawan mengangkat senjata, berjihad fisabilillah dan lain sebagainya. Jadi babnya luas. Tapi kalau
sekarang sampai nanya, gimana Mas dengan jihad yang bagaimana dulu kalau Indonesia sedang dalam keadaan dizolimi dengan orang-orang yang memusuhi Islam, nah maka kita wajib untuk mengangkat senjata gitu. Tapi kalau kita dalam keadaan damai, nggak ada itu. Kalau sampai bahasanya ngebom membunuh orang yang tidak berdosa, itu nggak boleh juga. Bahkan orang yang tidak beragama Islam pun untuk kita berjihad kepada mereka itu bukan langsung dibunuh tapi didakwah. Oke, artinya kalau jihad hari ini Mas Edi melakukannya dengan asik, tetap bermusik. Iya, artinya melewati itu. Karena banyak teman-teman saya juga yang bermain musik belum sholat. Gitu kan? Itu lebih utama saya dakwah, saya ajak mereka. Iya betul. Saya ketuk hatinya, saya muliakan dia, gitu kan. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Mas Edi. Sampai ketemu lagi lain kali. Insya Allah.